Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Biasanya begitu ya. Saya kalau pagi begini sulit biasanya karena tidurnya baru jam 6, jam 7 pagi. Hampir setiap hari begitu, sudah terbalik algoritma tubuhnya. Jadi algoritma tubuhnya sudah terbalik gitu ya. Jadi tadi dipaksa bangun. Saya ingin memulai dari pernyataan Prof. Mahfud MD ya, yang saya muat baru di konten YouTube bukan semalam, tepatnya dini hari, yang mengatakan bahwa nggak ada Islamofobia di Indonesia ya, apalagi di istana katanya. Di istana itu orangnya sering rapat, orang sholat dan lain sebagainya ya. Nah, Prof. Mahfud ini orang pandai kadang-kadang, tapi pernyataannya sering menjebak gitu. Pernyataannya sering menjebak ya. Jadi kalau dipandang bahwa Islamofobia itu hanya sekedar katakanlah mencegah orang melaksanakan praktek-praktek ibadah misalnya, wah itu terlalu sederhana ya. Justru menurut saya kekuasaan inginnya ya orang beribadah saja, tapi tidak mengikuti langgam politik, kan begitu. Sebenarnya kalau kita dalam konteks Indonesia, Islamofobia itu sangat terkait ya, yang saya rasakan ya, terlepas dari sejarahnya, sangat terkait kekhawatiran orang terhadap kekuatan Islam politik sesungguhnya, baik di tataran nasional maupun di tataran global. Kalau orang beribadah saja, sholat, ngaji dan lain sebagainya, orang nggak takut. Tapi begitu sudah mulai muncul sebagai kekuatan politik ya, political force atau political movement, pergerakan politik, maka disitulah orang kemudian khawatir, takut ya. Kan Islamofobia itu sendiri kan ketakutan, ya, kebencian ya, kemudian juga prejudice, tudingan-tudingan terhadap Islam. Tetapi di balik itu semua saya merasakan itu hanya soal permainan atau persaingan politik saja. Nah, kalau dalam konteks lokalnya, Indonesia ini kan so long time dibelah dua sesungguhnya politiknya. In general, sudah sejak tahun 45 ketika kita mendirikan negara, kan ada dua kelompok besar, kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Kelompok nasionalis itu kalau hasilnya pemilu 1955 diwakili partai seperti PNI, kemudian PKI, kan begitu. Sementara kelompok Islam partai seperti Masyumi, NU dan lain sebagainya. Dan dari awal banyak golongan masyarakat, baik itu non-muslim maupun kelompok muslim sendiri, yang orientasi politiknya agak tengah kiri, kan khawatir dengan kekuatan Islam di Indonesia. Maka ketika ada Masyumi misalnya pada tahun 45 sebagai partai Islam yang maunya satu-satunya partai Islam, itu tetap ada upaya untuk memecahnya. Makanya pada pemilu 1955 tiba-tiba ada partai lain yang juga pecahan dari Masyumi dan cukup besar, yaitu NU. Nah, dari situlah kemudian kan pembelahan antara Islam nasionalis, Islam modernis, Islam tradisional, sampai sekarang masih ada. Dan orientasi politiknya kerap berbeda, sering berbeda ya, orientasi politiknya. Kita rasakan saat ini misalnya, karena dua kekuatan ini kalau bersatu, itu membuat kelompok-kelompok lain yang mengusung politik tengah kiri merasa tidak nyaman pastinya. Karena itulah sedapat mungkin kekuatan Islam ini tidak boleh disatukan, harus dipecah. Karena kalau disatukan, dia akan menjadi kekuatan yang dahsyat, dominan, mayoritas di Indonesia, maka dia akan menjadi mayoritas dari sisi jumlah dan juga mayoritas dari sisi kekuatan politik. Kalau sekarang enggak, sekarang mayoritas dari sisi jumlah, tapi tidak mayoritas dari sisi kekuatan politik. Karena politik Indonesia hari ini, terutama ketika Presiden Jokowi berkuasa, itu lebih dikuasai kelompok tengah kiri.
kalaupun ada kelompok Islam yang ikut bergabung dengan pemerintahan, maka sebenarnya mereka pun ditarik kepada politik tengah kiri. Nah, sementara politik tengah kanannya itu justru diperankan oleh kekuatan-kekuatan non-partai, bukan kekuatan-kekuatan partai, seperti ya PA212, kemudian FPI, kemudian to some extent HTI misalnya, kemudian juga kelompok-kelompok lainnya ya, termasuk GNPF Ulama, termasuk PKS misalnya. Jadi saya melihatnya Islamofobia di Indonesia semata-mata, bukan semata-mata ya, kalau dari sisi perspektif politiknya lebih mengarah pada persaingan politik. Jadi politik yang berusaha bagaimana merebut kekuasaan. Dan saat ini itu diperburuk dengan dua pilpres terakhir, di mana presidensial threshold menyebabkan hanya ada dua pasangan calon saja. Hanya ada dua pasangan calon, dan ketika satu pasangan calon mengambil ceruk pasar ke tengah kiri, yaitu Presiden Jokowi dan pasangannya, baik dengan JK, dan JK padahal tengah kanan JK kan, tapi karena ceruk yang menonjol adalah tengah kiri, maka pasangan satu lainnya Prahara, yaitu Prabowo Hatta Rajasa, itu mengambil ceruk tengah kanan. Demikian juga pada pilpres terakhir, Jokowi dengan Ma'ruf Amin, walaupun Ma'ruf Amin awalnya sangat getol, misalnya dalam mempelopori katakanlah penghukuman terhadap Ahok misalnya, tapi akhirnya toh masuk juga dalam politik tengah kiri. Maka Jokowi adalah representasi politik tengah kiri, sementara politik tengah kanannya terpaksa menjadi oposisi dalam tanda kutip. Nah, kalau misalnya ini terlembaga secara baik misalnya, ya, maka tidak ada persoalan. Tapi yang terjadi adalah ini tidak terlembaga secara baik, karena partai politik yang dimainkan adalah politik pragmatis, sehingga kelompok tengah kanan justru secara formal tidak terwakili di dalam politik. Secara formal. Kenapa? Karena partai-partai Islam atau partai-partai yang berbasis masa Islam justru ditarik secara pragmatis ke pusaran tengah kiri. Sehingga seolah-olah Islam di Indonesia, Islam politik itu menjadi kekuatan yang minoritas. Mayoritas dalam jumlah orang Islam, tapi dalam politik tengah kanannya dia jadi minoritas. Dia hanya terwakili di PKS, sementara Demokrat enggak sebenarnya. Demokrat kan termasuk spektrum tengah kiri sesungguhnya, tapi tengah kiri yang moderat. Sementara PKS yang tengah kanan sendirian dibiarkan. Karena itu tidak heran politik ini kemudian dimainkan kelompok-kelompok non-parlemen yang eksis. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bicara persaingan dua kubu yang besar ini, maka ada kelompok-kelompok lain yang sesungguhnya independen, melihat politik sebagai sebuah fenomena, sebagai sebuah gejala, dan independently melakukan analisis, kritik, dan lain sebagainya terhadap pemerintahan. Tapi karena pemerintah sudah berhaluan tengah kiri, maka siapapun yang mengkritik pemerintah dibilang kadrun juga. dibilang termasuk kelompok tengah kanan ya. Padahal secara sosiologis barangkali enggak begitu. Saya bukan orang yang mewakili tradisi santri sesungguhnya kan. Cuma melihat ketidakadilan, melihat hal-hal yang kelihatannya tidak benar, maka kemudian kritis terhadap pemerintahan, kritis terhadap fenomena KM50, kritis terhadap fenomena Habib Rizik ya. Tapi sebenarnya bukan orang yang secara tradisional, secara sosiologis itu menjalankan politik tengah kanan. Kalaupun orientasi, barangkali orientasinya spektrumnya tengah kanan moderat, tetapi bukan orang yang berpolitik sesungguhnya. Saya tidak yakin Prof. Suteki misalnya menjalankan politik tengah kanan juga, ya, dengan tradisi santri. Enggak juga, tapi barangkali karena kondisi kritis kepada pemerintahan, maka akhirnya orang dicap sebagai orang tengah kanan. Jangankan kita yang Muslim,
Rocky Gerung yang non Muslim saja itu dicap juga. Samara Amani baru keluar dari PSI sudah dicap juga kadrunnya kan. Karena itu menurut saya memang fenomena Islamofobia ini kalau dalam perspektif politik yang saya sebutkan tersebut ya tidak akan hilang. Karena pertarungan dan persaingan politik ini akan senantiasa ada. Nah, cuma menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pelembagaan politiknya. Nah, pelembagaan politik inilah yang memungkinkan kemudian semua pihak merasa aman dan nyaman memainkan peran politik di Indonesia ini, ya, dengan common platformnya Pancasila dan lain sebagainya misalnya. Karena ketakutan, kekhawatiran, prejudice terhadap kekuatan Islam itu pasti akan ada. Dan secara teoritis ya memang akan begitu terus, ya kan? Kelompok-kelompok non-Muslim atau kelompok-kelompok nasionalis yang sekuler misalnya kan tidak rela kalau seandainya kelompok tengah kanan yang berkuasa dalam politik Indonesia. Kan itu sudah sunatullahnya kan, sudah hukum alamnya, sudah sesuatu yang given. Jadi mereka tidak akan mau. Nah, sementara kelompok-kelompok Islam politik, ya, kelompok-kelompok Islam dan terutama Islam politik, ya tetap menginginkan mereka berkuasa karena ibaratnya tugas profetik mereka adalah menegakkan hukum-hukum Islam. Nah, menegakkan hukum Islam kan bukan berarti begitu saja ditegakkan, tetapi melalui mekanisme negara. Nah, yang tidak melalui mekanisme negara inilah yang repot. Tiba-tiba menegakkan hukum sendiri, ya kan? Dan kemudian ya, dengan mudahnya dicap sebagai radikalisme, terorisme, ya, ekstremisme dan lain sebagainya. Nah, jadi menegakkan melalui mekanisme negara. Dan hasilnya juga terasa sebenarnya, ya. Ada beberapa dari hukum negara yang diadopsi dari hukum-hukum Islam, ya. Urusan-urusan keagamaan yang tadinya barangkali diserahkan sebagai urusan privat atau di negara sekuler sebagai urusan yang tidak boleh dicampuri, di Indonesia menjadi urusan yang diurusi oleh negara. Haji misalnya kan, pendidikan-pendidikan di pesantren, pendidikan-pendidikan di madrasah dan lain sebagainya, atau pendidikan-pendidikan Islam. Nah, kita tidak mungkin menghilangkan politik seperti itu karena Indonesia bukan negara sekuler. Secara sosiologis dan secara historis, negara selalu memiliki peran signifikan terhadap agama, terhadap bahkan kadang-kadang terhadap praktik keagamaan, yang misalnya penentuan hari raya, penentuan mulai puasa dan lain sebagainya. Dan itu rasanya kalau dicabut dari negara dan hanya dibiarkan kepada society, kita pun tidak mau, ya kan? Karena kalau misalnya itu dicabut dari negara, maka kemudian negara punya legitimasi untuk tidak lagi mengurusi soal-soal agama. Padahal kita kan rasanya punya keyakinan bahwa urusan agama dan urusan negara itu sebenarnya bukan urusan yang sama sekali terpisah. Ini urusan yang to some extent bisa disatukan, dan tentu perjuangan katakanlah tokoh-tokoh Islam itu kan menginginkan sebanyak mungkin hukum-hukum Islam itu masuk dan diadopsi menjadi hukum negara. Memang ada hukum Islam, syariat yang bisa dipraktikkan tanpa harus menggunakan instrumen negara. Misalnya hukum-hukum yang terkait dengan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ada atau tidak ada keputusan dari Menteri Agama, kita tetap puasa, ya kan? Ada tidak ada keputusan dari Menteri Agama, tetap lebaran. Tetapi untuk mempraktikkan hukum-hukum lain, terutama hukum di ranah publik, ya, itu tetap memerlukan peran negara. Nah, karena itulah menurut saya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, hal seperti ini tidak akan pernah selesai, kecuali tadi kita hanya mengurangi dampak buruknya dari persaingan politik ini dengan melalui pelembagaan politik yang bisa mengakomodir kekuatan itu secara adil dan beradab, kira-kira begitu, secara adil dan beradab. Sehingga siapapun yang memegang haluan kekuasaan di Republik ini, maka dia tetap konsisten pada jalurnya, hanya warnanya saja yang berbeda. Jadi kalau yang hari ini yang berkuasa adalah kelompok tengah kiri, ya,
kekuasaan dia tidak menyingkirkan kelompok tengah kanan sebagai sebuah, katakanlah, partner, mitra dalam politik Indonesia. Ketika kelompok tengah kanan nanti berkuasa, dia pun tidak menyingkirkan politik tengah kiri. Nah, hanya yang paling baik adalah menurut saya, jangan ini menjadi dua blok besar yang tidak punya warna. Karena kalau menjadi dua blok besar, akan khawatirnya akan stuck, akan mampet nantinya. Makanya presidensial threshold itu harus hilang agar kekuatan-kekuatan politik yang muncul itu adalah di kelompok tengah kanan bisa muncul 2-3 kekuatan politik, di kelompok tengah kiri muncul 2-3 kekuatan politik, sehingga ada warna yang tidak membuat politik ini menjadi hanya diametral kiri dan kanan, sehingga kita cenderung gontok-gontokan dan terasa sekali di dua perhelatan terakhir ini di 2014 dan 2019. Nah, harapan kedepannya sebenarnya kita bisa mengurangi Islamofobia ini, ya, pengelompokan dalam politik tengah kanan, tengah kiri ini dengan agenda bersama. Agenda bersama yang kemarin dimulai sesungguhnya, ya, oleh aktivis-aktivis 98, di mana mereka bertemu. Jadi antara yang pro Jokowi sama anti Jokowi ketemu, ya. Yang pro Jokowi ada Immanuel Ebenezer, ada Masinton, kemudian yang so-called anti Jokowi ada Sagana Nenggolan, ada Iwan Sumule, mereka bertemu. Nah, agendanya adalah merumuskan the common enemy, musuh bersama, persoalan bersama, ya, how to find the problem dan how to solve the problem. Bagaimana menemukan masalahnya dan bagaimana mencari solusi atas masalah tersebut. Salah satunya adalah misalnya agar Islamofobia atau politik kanan kiri ini tidak terlalu menonjol, kita harus bisa mendefinisikan apa persoalan di Republik ini yang paling utama. Kalau menurut saya adalah persoalan yang paling utama adalah satu, polarisasi, ya, bahkan cenderung terjadi bipolarisasi. Jadi polarisasi yang dua tadi, kelompok dua. Yang kedua adalah korupsi, ya kan? Nah, yang men-trigger dua ini apa? Menurut saya adalah oligarki politik, oligarki bisnis yang berkuasa di seputar kekuasaan istana. Karena itulah, inilah sesungguhnya lawan kita, musuh kita, ya. Jadi musuh kita adalah oligarki ekonomi, oligarki politik yang men-trigger korupsi dan men-trigger polarisasi. Jadi untuk memperbaiki bangsa ini kita berkonsentrasi ke sana. Karena kalau misalnya itu hilang, bisa kita hantam, maka sesungguhnya politik kita lebih soft. Ayun ke kanan, ayun ke kiri, itu tetap tanpa korupsi, ya kan? Tetap tanpa oligarki yang memanfaatkan kekuasaan. Tapi sekarang mau ayun ke kanan, nanti akan muncul oligarki yang baru yang akan menguasai politik dan bisnis. Ayun ke kiri, apalagi. Kalau kita bisa merumuskan the common agenda, lalu kemudian ada juga the common enemy-nya, maka menurut saya cita-cita kita untuk menjadi bangsa yang sejahtera, melindungi segenap bangsa itu lebih mudah terrealisasi. Saya kira itu saja, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.